Jibril datang membawa tempat, lalu dadanya Nabi dibedah, lalu diisi dua. Apa? Iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Sekarang pertanyaannya, apa hikmahnya yang kita bisa ambil dari pembedahan dada itu? Satu saja jawabnya Bapak sekalian. Urus hatimu. Yang harus diurus adalah kalbu, hati. Jangan setengah mati urus fisiknya, tapi hatinya tidak pernah diurus. Mukanya dipercantik, tapi hatinya tidak pernah dipercantik. Pusing kalau ada jerawat. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Baharuddin SPD MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu hikmah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid MA. Kepada Gurunda Al-An yatafaddal masykura.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jamaah ini bukan Ustadz Nur Maulana. Jadi agak berbeda. Kalau Ustadz Maulana mungkin Bapak banyak ketawa, tapi kalau saya mau ajak berpikir. Yang saya muliakan Bapak Lurah dan jajarannya yang hadir di tempat ini, Bapak Babinsa dan Bimas dan seluruh tokoh masyarakat penampung. Yang saya muliakan alim ulama yang hadir di tempat ini, dan terkhusus kepada Bapak Ketua Takmir Masjid dan pengurus Masjid Jannatul Firdaus dan seluruh jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Isra Mi'raj itu tiap tahun kita sudah laksanakan. Kalau Bapak mulai melaksanakan atau ikut Isra Mi'raj di umur 17 tahun dan sekarang umurnya sudah 40 tahun atau 50 tahun, sudah berapa kali mengadakan Isra dan Mi'raj? Rata-rata kita sudah banyak kali. Pertanyaannya satu, apa yang berbekas? Apa pengaruhnya memperingati Isra dan Mi'raj itu dalam hubungan kita dengan Allah? Ada yang tampak tidak? Ada yang nyata tidak dalam kehidupan kita? Ini yang kita harus cari, Bapak sekalian. Maka hari ini itu yang akan saya korek gitu. Itu yang saya akan buka. Kita sudah tahu persis bahwa yang dimaksud perjalanan Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa, Nabi diperjalankan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan lewati Sidratul Muntaha. Lalu kemudian dia menerima perintah salat, lalu dia turun membawa perintah salat itu ke bumi. Posisi Ka'bah dengan posisi Baitul Ma'mur di langit ketujuh itu lurus, Pak. Jadi kalau Ka'bah di sini, maka Baitul Ma'mur lurus ke atas. Sidratul Muntaha di atasnya lagi. Maka pertanyaannya adalah, kenapa tidak langsung saja dari Masjid Haram Mi'raj ke atas? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa baru naik? Itu pertanyaan yang harus dijawab pertama. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada 3 tahapannya. Ada 3 tahapannya. Tahapan pertama itu disebut sirun minal khalqi ilal haq. Perjalanan dari makhluk menuju Allah. Itu perjalanan pertama, tahapan pertama. Tahapan kedua, sirun bil haqqi bil haqq. Perjalanan bersama Allah di dalam Allah. Maksudnya itu terus bersama Allah sampai ke puncak kedekatan dengan Allah. Itu perjalanan kedua. Perjalanan kedua ini disebut dengan Mi'raj.
Perjalanan pertama disebut dengan Isra. Lalu perjalanan ketiga membawa apa yang didapatkan di puncak kebahagiaan di atas Sidratul Muntaha turun ke bumi untuk disebarluaskan. Itulah sebabnya kenapa Nabi tidak berhenti di atas, dia tetap turun ke bumi. Jadi ada namanya 3 tahapan. Berjalan di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra, lalu naik Mi'raj, lalu turun. Di salat pun begitu. Salat itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama salat adalah ketika Bapak takbir, Allahu Akbar. Ini takbir adalah puncak dari Isra. Nanti saya jelaskan apa itu hakikatnya Isra. Puncak dari Isra itu adalah takbir. Mi'rajnya dalam salat, kalau sudah takbir sampai salam, itu mi'rajnya di situ. Maka mulai dari takbir sampai salam, kita terus menerus bersama Allah. Sampai salam, sampai tahiyat terakhir. Itu mi'rajnya. Maka ketika Bapak bertahiyat, Allah bilang di tahiyat itu bilang, Assalamu alaika. Kemudian Nabi mengatakan, Wassalamu alaina. Keselamatan atasmu dan Muhammad, dan keselamatan atas kami semua ya Allah. Itulah buahnya. Itulah yang Bapak sebarkan ke kiri dan ke kanan. Maka Bapak Assalamu alaikum ke kanan, Assalamu alaikum ke kiri. Artinya Assalamu alaikum ke kanan dan ke kiri, itulah tahapan yang ketiga. Maka orang yang sudah salat, maka dia pasti selamat dan pasti menyelamatkan. Kalau dia tidak mampu menyelamatkan, berarti tidak ada keselamatan dalam dirinya. Maka salatnya belum mencapai kepada keselamatan. La yu'til fadi. Yang kosong tidak bisa memberi. Saya bisa menyelamatkan dan memberikan keselamatan kepada orang kalau keselamatan itu ada pada saya. Saya bisa kasih air orang kalau air itu ada pada saya. Kalau air itu tidak ada pada saya, lalu bagaimana saya bisa kasih air orang? Itu tahapannya. Dan 3 tahapan ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya tidak tahu bisa selesai dengan waktu yang sampai jam berapa, Pak? Mau sampai jam 11? Bahadi gitu kan, cidon-cidon jadi nakit cerita. Baik, saya mulai. Peristiwa Isra itu didahului dengan 2 peristiwa utama. Yang pertama disebut peristiwa Amul Huzn, peristiwa tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebab tahun kesedihan itu? Yang pertama, meninggal pamannya yang selama ini membela dan melindunginya dari gangguan kafir Quraisy yang tidak senang terhadap dakwah Islam. Siapa dia? Abu Talib. Bapaknya Imam Ali. Abu Talib itu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun. Maka bisa dikata orang yang pertama mengetahui bahwa Muhammad akan jadi nabi itu Abu Talib. Suatu waktu Nabi ikut sama pamannya Abu Talib berdagang ke Sam. Ada seorang pendeta melihat setiap rombongan ini jalan, awan mengikutinya. Maka pendeta itu mengatakan ada calon nabi di sana. Maka diundanglah Abu Talib bersama rombongan dagangnya oleh pendeta itu.
Tapi ketika seluruh orang rombongan itu masuk ke rumahnya, awan itu tidak ada di atas rumah pendeta itu. Maka dia berkata kepada Abu Talib, apakah seluruh anggotamu sudah ada? Abu Talib mengatakan iya. Pendeta itu mengatakan tidak, belum, ada satu yang tidak ada. Lalu Abu Talib mengatakan iya, ada satu, anak saya Muhammad. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendeta itu berkata, Abu Talib, apamu ini? Dia bilang, anakku. Pendeta itu berkata, tidak, ini bukan anakmu. Dia bilang, tidak, ini anakku. Tidak, ini bukan anakmu. Akhirnya Abu Talib mengaku bahwa itu anak saudaraku atau kemanakanku. Lalu pendeta itu berkata, jangan kau lanjutkan perjalanan dagangmu. Kalau Yahudi tahu bahwa anak ini calon nabi, maka dia pasti membunuhnya. Maka siapa yang pertama tahu bahwa Muhammad calon nabi adalah Abu Talib. Maka Abu Talib melindungi sejak itu Nabi Muhammad SAW sampai dia meninggal. Maka ketika Abu Talib meninggal, gangguan sangat banyak dari kafir Quraisy. Itu yang pertama, kesedihan Abu Talib, kesedihan Nabi Muhammad. Tidak cukup 1 minggu, kira-kira 3 hari kemudian meninggal istrinya, yakni Khadijah Al-Kubra. Kalau Nabi menghadapi tantangan di luar rumah terkait dengan dakwah, maka yang menghiburnya di rumah adalah Khadijah Al-Kubra, istrinya Nabi. Siapa Khadijah, Bapak sekalian? Khadijah itu pemilik kekayaan 2/3 seluruh 2/3 kekayaan Mekah itu miliknya Khadijah Al-Kubra. Maka hanya 1/3 kekayaan sisanya yang dibagi oleh orang-orang kaya selain Khadijah. Tapi waktu Khadijah mau meninggal, dia hanya memiliki 1 baju dengan 80 sampai 90 tambalan. Padahal kekayaannya sebelumnya 2/3. Jadi kalau dikatakan 2/3, 75% kekayaan miliknya Khadijah di Mekah. Tapi di akhir hayatnya dia hanya memiliki 1 pakaian dengan 80 sampai 90 tambalan. Bayangkan. Maka ketika dia mau meninggal, Khadijah berkata kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah anakku, mintakan serbannya ayahmu yang dia sering pakai menerima wahyu untuk saya jadikan kain kapan. Kenapa? Karena baju yang saya pakai tidak cukup bisa menutupi seluruh tubuhku. Kalau saya tarik menutupi kepalaku, kakiku kelihatan. Kalau saya tarik ke bawah, kepalaku kelihatan. Mintakan serbannya Rasul yang dia pakai menerima wahyu untuk saya pakai sebagai kain kapan. Singkat cerita, Nabi turun Jibril membawa 5 kain kapan. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, ini kain kapanmu ya Rasulullah. Ini kain kapannya Khadijah Al-Kubra. Ini kain kapannya Ali. Ini kain kapannya Fatimah. Ini kain kapannya Hasan. 5. Maka bertanya Nabi, mana kain kapannya Husain? Jibril menjawab, Husain tidak perlu kain kapan karena dia akan mati syahid. Khadijah Al-Kubra, kain kapannya dibawa dari surga oleh Jibril. Kira-kira bukan penghuni surga itu? Orang yang paling dekat kepada Nabi, pelindungnya Nabi, penghiburnya Nabi, itu wafat dan diwafatkan oleh Allah
di waktu ketika risalah itu sudah mulai didakwakan dan mulai berkembang. Ketika ini meninggal dua orang ini, Nabi mengalami kesulitan, tantangan, bahkan selalu ingin dibunuh oleh masyarakat kafir Quraisy. Karena itu, Nabi kemudian beralih sasaran dakwah menuju Taif. Jarak antara Makkah dengan Taif sekitar 140 km. Dan ditempuh dengan jalan kaki. Medannya naik turun bukit. Berat tidak? Berat ya? Sampai di Taif, Nabi ditolak, dilempari batu. Maka Nabi dilindungi oleh namanya Sa'id bin Harisah. Sa'id bin Harisah berdarah, Nabi pun berdarah. Akhirnya Nabi meninggalkan kota Taif, kembali ke Mekah. Ketika Nabi berada di bukit dekatnya Mina, tiba-tiba awan di atasnya dan Jibril datang kepadanya dan berkata, "Hai Muhammad, Allah sudah mendengarkan penolakan orang-orang Taif. Penjaga gunung ini, malaikat penjaga gunung ini siap untuk menghimpit mereka, penduduk orang yang menolak dakwamu kalau engkau perintahkan." Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Kalau orang tua di sana tidak beriman, saya berharap yang beriman anak cucunya. Itu jawabannya Nabi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, masih adakah tantangan terbesar yang engkau hadapi dalam berdakwah setelah perang Uhud?" Kata Nabi, "Kaummu memang memberikan tantangan yang berat kepadaku, tapi tantangan paling berat itu ada di Taif." Ketika Nabi dalam keadaan sedih seperti itu, maka dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Ilaika ilahi, ya Tuhanku, kepadamu aku adukan seluruh apa yang saya hadapi, kelemahan tubuhku, kekuranganku dalam mendakwakan, kuserahkan semua kepadamu." Maka ketika Nabi mengadu kepada Allah, turunlah undangan untuk Isra dan Mi'raj. Sampai di sini dulu. Pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa pertama ini? Nih, itu yang harus kita ambil. Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertama adalah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam mengajarkan Islam sebagai risalah agama Allah, sampai tak mengenal lelah dan menghadapi tantangan yang berat, maka pertanyaan saya, kenapa kita tidak bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah? Itu pertanyaannya. Pak, tanya dirinya masing-masing. Bu, tanya dirinya masing-masing. Kira-kira sampai umur kita sekarang, pekerjaan apa yang paling bersungguh-sungguh Bapak lakukan? Apa menegakkan agama? Nih, Nabi bersungguh-sungguh. Tapi kenapa kita tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama? Padahal orang yang hidup tanpa agama itu kena musibah terbesar. Imam Ali pernah berkata, kalau sekiranya engkau ditimpa musibah, tadi Pak Lurah bilang ada musibah, maka
Kalau kamu ditimpa musibah, biarkanlah musibah itu menimpa hartamu. Yang penting bukan dirimu. Tapi kalau engkau ditimpa musibah dan dirimu yang dia timpa, taruhlah, biarlah. Yang penting bukan agamamu. Karena kalau agamamu yang kena musibah, maka sebenarnya musibah terbesar telah menimpamu. Maka orang yang hidup tanpa agama, orang yang kena musibah. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang tidak salat 5 waktu, salat duhur, besok tidak, lusa salat isya, lusanya tidak salat isya, apa dia bersedih? Apa dia bersedih? Kebanyakan tidak bersedih. Kalau ada yang bersedih, maka dia tidak akan tinggalkan salat. Tapi kalau dia kelaparan, bersedih atau tidak? Kelaparan itu musibah, tapi biasa musibah itu. Tapi tidak salat, itu musibah terbesar. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, kalau Khadijah Al-Kubra, ini kalau Khadijah Al-Kubra mengorbankan seluruh hartanya untuk tegaknya Islam sampai kepada kita hari ini, itu karena pengorbanan harta Khadijah Al-Kubra. Sampai ketika itu Nabi pernah berdialog dengan Khadijah Al-Kubra. Dia mengatakan, wahai istriku, apa kau menyesal menjadi istriku? Khadijah Al-Kubra, karena kekayaanmu sudah tidak ada lagi. Khadijah Al-Kubra menjawab, ya Rasulullah, sekiranya engkau masih butuh bantuanku setelah aku mati, maka kumpulkanlah tulang-tulangku, kau gunakan untuk membantu dakwamu. Nih, sekarang pertanyaan saya, apa yang kita sudah korbankan untuk agama Allah? Tanya apa? Apa yang sudah dikorbankan untuk agama Allah? Jangan-jangan agama Allah kita korbankan untuk cari lino. Nih, apa yang kita sudah korbankan untuk agama Allah? Jangan-jangan agama Allah dijadikan alat untuk mendapatkan lino. Imam Ali pernah berkata, jangan pernah kau gunakan agamamu untuk mencari kehidupan duniamu, untuk keuntungan duniamu. Karena kalau itu yang terjadi, maka kebinasaan agamamu akan terjadi dan kebinasaan duniamu pun akan terjadi. Tapi kata Imam Ali, gunakan duniamu untuk agamamu. Kalau itu yang terjadi, maka agamamu akan semakin baik, duniamu juga semakin baik. Itu hikmah yang kedua. Korbankan milik kita untuk agama kita. Bukan agama dijadikan alat untuk mencari dunia. Tidak sedikit, Pak, orang yang mencari dunia lewat agamanya. Tidak sedikit, Pak. Nanti akan saya jelaskan hubungannya ini dengan apa yang dilihat Nabi ketika dia Isra. Itu yang kedua yang harus dipelajari. Korbankan apa yang kita miliki untuk tegaknya agama kita. Jangan sebaliknya. Yang ketiga, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Seperti Nabi ketika malaikat menawarkan hukuman bagi orang-orang yang menyiksanya, menjadi rintangan dakwanya, Nabi berkata, jangan, mereka tidak tahu. Kalau ini Bapak sudah miliki, maka insya Allah hidupnya tenang. Nasihatnya Imam Ali, lupakan 2 hal, ingat 2 hal. Lupakan kebaikanmu kepada orang, jangan dicatat. Lupakan.
Yang kedua, lupakan keburukan orang kepadamu. Yang kedua, ingat dua hal. Ingat kebaikan orang kepadamu dan ingat keburukanmu kepada orang lain. Kenapa harus dilupakan kebaikan kita kepada orang? Supaya kita tidak merasa berjasa terhadap orang lain. Kita seringkali merasa berjasa terhadap orang lain. Kadang-kadang kita berkata, kalau bukan saya, tidak jadi tahu kok. Nah sudah tahu dari tadi. Kalau saya bukan karena saya, kau tidak jadi manusia. Apa memang tadi bukan manusia? Kadang-kadang kita berkata seperti itu tanpa sadar. Kalau kita sudah mampu melupakan dua hal dan mengingat dua hal, hidup kita akan damai dan tentram Bapak sekalian. Ini hikmah yang peristiwa pertama. Peristiwa kedua, dadanya Nabi dibedah sebelum diisrakan, dibedah. Ini pembedahan dada yang ketiga kalinya. Pembedahan pertama ketika Nabi masih kecil, dibedah dadanya, diambil segumpal darah oleh Jibril, dan segumpal darah itu pintu setan untuk berbisik. Diangkat, dibersihkan dari dadanya Nabi. Maka Nabi tidak bisa dipengaruhi oleh bisikan-bisikan iblis. Pembedahan yang kedua, ketika Nabi ingin diangkat menjadi rasul dan nabi. Supaya apa? Supaya dia mantap menerima wahyu Allah. Dan pembedahan yang ketiga, ketika Nabi mau Isra dan Mi'raj. Jibril datang membawa tempat, lalu dadanya Nabi dibedah, lalu diisi dua. Apa? Iman dan hikmah. Iman dan hikmah. Sekarang pertanyaannya, apa hikmahnya yang kita bisa ambil dari pembedahan dada itu? Satu saja jawabnya Bapak sekalian. Urus hatimu. Yang harus diurus adalah kalbu, hati. Jangan setengah mati urus fisiknya, tapi hatinya tidak pernah diurus. Mukanya dipercantik, tapi hatinya tidak pernah dipercantik. Pusing kalau ada jerawat, ada hitam, mulai keriput, pusing. Tapi tidak pernah pusing dan gelisah kalau dia dendam sama orang, kalau dia iri hati sama orang, kalau dia kikir, tidak pernah dia pusingi penyakit-penyakit itu. Padahal yang paling berbahaya hati yang sakit dibanding fisik yang sakit. Saya punya anak Bapak sekalian, perempuan. Saya ada minta, Pak Wan dulu. Untuk apa? Pergi di dokter kulit. Perawatan. Saya bilang, nih uangnya. Lalu saya bilang sama dia, nak, secantik apapun wajahmu, seindah apapun tubuhmu, secingklong apapun parasmu, kalau hatimu busuk, maka kecantikan wajahmu tidak mampu menutupi kebusukan hatimu. Itu berkali-kali saya katakan sama anak perempuan saya. Baru saya balik. Seburuk apapun rupamu, kalau hatimu suci, hatimu bersih, jauh dari penyakit-penyakit hati, maka keburukan rupamu mampu ditutupi oleh kecantikan hatimu. Maka urus hatimu. Saya mau tanya, yang dia lihat Allah sama kita apa? Tubuh kita? Harta kita? Bukan. Nabi bilang, innallaha la yansuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum. Allah tidak pernah perhatikan tubuhmu, gambarmu, dan hartamu. Walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah perhatikan hatimu dan perbuatanmu. Maksudnya itu, perhatikan apa yang diperhatikan Allah. Kalau Allah memperhatikan hati dan perbuatan, maka urus hati dan urus perbuatan.
Jangan sampai salah urus terhadap hati dan salah urus terhadap perbuatan. Jangan habis waktu ngurus tubuh. Padahal tubuh tidak diperhatikan Allah. Lalai mengurus hati. Itu hikmah, Pak. Baru pengantar jam 10. Mau ditambah atau berhenti? Baik. Saya mulai masuk ayat Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang saya ingin jelaskan pertama, kenapa Allah ayat ini mengawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Kata subhana itu digunakan oleh Al-Quran kalau dia disandarkan kepada Allah, maka dua maknanya. Pertama, sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Contoh, apakah Allah pantas punya anak? Tidak. Apakah Allah pantas diserikatkan? Tidak. Maka kata subhana muncul di situ. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang diserikatkan baginya. Itu makna subhana yang pertama. Makna subhana yang kedua, Allah akan menggunakan kata subhana kalau perbuatan itu mengherankan. Perbuatan itu tidak bisa diterima oleh akal. Bukan tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Karena perbuatan itu melampaui akal. Apa contohnya? Perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa hanya waktunya sedikit sekali, sebagian malam. Itu tidak masuk akal bagi orang Arab. Karena perjalanan dari Makkah ke Aqsa, ke Palestina, itu 1 bulan naik unta. Kembali lagi 1 bulan, berarti 2. Nah ini hanya semalam. Maka dia tidak menerima. Karena akalnya yang dia pakai. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj jangan pakai akal, tapi pakai hati. Karena itu mukjizat kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat kenabian Bapak sekalian. Maka itu orang yang beriman pada masa itu, kalau imannya tipis bisa ingkar. Tapi kalau imannya kuat, tambah kuat. Maka yang meragukan Isra Mi'raj bukan hanya orang kafir. Orang yang beriman dengan iman yang tipis meragukannya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak, karena imannya sudah tebal. Nih, itu makna kata subhana. Maka didahului kata subhana karena peristiwa ini peristiwa yang mengherankan. Maka subhana. Bapak bersikir subhana? Subhana itu Pak 24 jam mesti hadir dalam kehidupan kita. Paling tidak, kalau tidak mampu 24 jam, di waktu Bapak tengah malam, tasbih kepada Allah. Tidak ada. Bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan, itu tasbih kepada Allah. Nih, maka kata subhana jangan pernah lepas dari kita. Itu hikmahnya. Yang kedua, disebut di situ asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa yang dimaksud masjid haram dan apa yang dimaksud masjid aqsa? Masjid tempat sujud. Haram maknanya 2. Yakni semua yang dilarang, yang diharamkan. Makna kedua kemuliaan. Maka 2 makna ini berhimpit. Orang yang meninggalkan segala yang diharamkan Allah, insya Allah mencapai kemuliaan.
Antara makna sujud atau tempat sujud dengan kata haram itu bermakna orang yang memelihara sujudnya kepada Allah, maka dia mampu meninggalkan yang haram, dan dengan begitu dia sampai kepada kemuliaan. Kemana dia menuju? Ke Masjid Aqsa. Aqsa itu apa? Jauh. Maka kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa mengajarkan kepada kita, mulailah setiap aktivitasmu, setiap gerakanmu, diammu, mulai hidupmu dari tempat sujudmu. Dan sejauh manapun engkau pergi di dunia perjalanan ini, berakhir juga di tempat sujud. Itu maksudnya. Mau ki belanja, mau ki berdagang, sujud dulu sama Allah. Mau rugi perdagangan tak, mau beruntung, lapor juga kepada Allah. Sujud. Itu dimaksud minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mulailah seluruh aktivitasmu dengan sujud kepada Allah, lapor kepada Allah, minta kekuatan dari Allah, supaya dalam proses perjalanan aktivitas itu terhindar dari yang haram. Sejauh manapun kita pergi beraktivitas, tetap berakhir pada tempat sujud. Kalau itu yang terjadi Bapak sekali, barakna qaulahu, maka aktivitas itu, pekerjaan itu penuh dengan keberkahan. Tapi kalau tidak dengan itu, maka yang terjadi bukan keberkahan, tapi kesia-siaan. Nih, itu makna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekarang lailan. Kenapa Tuhan tidak berkata subhanalladzi asra bi 'abdihi naharan, siang? Kenapa dia sebut lailan? Karena setiap waktu punya fungsi. Waktu siang itu waktu bekerja. Waktu malam fungsinya dua. Pertama, fungsi istirahatkan tubuh. Yang kedua, bangun tengah malam menghadap kepada Allah, lapor segala aktivitas kita, bermunajat kepada Allah. Itu fungsi kedua. Fungsi pertama, nak ditidur, menguatkan tubuh. Fungsi kedua, mensucikan hati, rohani. Maka ketika Bapak bekerja berdagang di siang hari, ada dua modal kekuatannya. Kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Maka kalau Bapak berdagang dengan kekuatan fisik dan rohani, Bapak tidak akan curangi orang lain. Tidak akan. Kalau Bapak menjual, tidak akan menyembunyikan cacatnya. Kalau Bapak yang membeli, tidak minta lebih. Saya kasih contoh. Biasa enggak ibu bapak beli ikan atau beli sayur? Langsung bapak bilang, berapa ini daing? 500. Beli lombok 500. Dia sendiri yang ambil, baru dia bilang, tambah-tambahin sambalu. Dia sendiri yang ambil. Yang tadinya 10 biji itu adalah halal, ketika dia ambil 5 biji lagi sebagai tambahan, tidak minta isi, itu sudah subhat. Itu nak kasih makan ke anaknya. Nih, contoh. Maka itu dihati-hati dalam konteks seperti itu. Jadi malam tempat waktu untuk berhubungan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, supaya rohani ini suci sebagai modal kekuatan beraktivitas di siang hari. Maka orang yang memiliki kesucian ini, Pak, di waktu malamnya, di waktu siangnya, meskipun dia sibuk, dia tetap berhubungan dengan Allah. Itu yang dimaksud dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, "Aidza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah."
Kalau sudah selesai salat, intasiru, bertebaran, cari anugerah Allah. Anugerah siapa? Anugerah Allah. Maka kalau Bapak berdagang, apa yang Bapak cari? Anugerahnya Allah. Kalau kita sadar bahwa yang kita cari anugerahnya Allah, apa masih lupa Allah? Hah? Apa masih lupa Allah? Kita sadar ini anugerahnya Allah, ini air anugerahnya Allah. Maka air ini mengantar kita untuk mengingat Allah. Maka disebut ini bentuk zikir dalam bekerja. Maka orang bekerja, pekerjaannya menjadi zikirnya. Maka dia akan senantiasa menghadap kepada Allah dalam keadaan apapun, meskipun di siang hari. Sekarang, tiba-tiba rugi dagangannya. Orang yang sudah melapor di tengah malam tidak akan pernah stres dengan rugi ini. Ringan. Dia rugi, langsung lapor. Ya Allah, rugi ya. Nih. Tidak stres. Tapi kalau orang tidak menghadap di waktu malam kepada Allah, sedikit saja kerugian, stresnya luar biasa. Kenapa? Karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Itu makna Lailan. Apa tujuan Isra? Tujuannya linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana tanda-tanda itu? Apa yang dilihat Nabi dalam proses perjalanan Isra? Di antaranya Allah memperlihatkan kepada Nabi akhir dari kehidupan manusia, yaitu dua. Satu berakhir dalam kenikmatan dan satu berakhir dalam kesengsaraan. Nabi diperlihatkan ada orang yang menanam tumbuhan langsung berbuah hari itu, dipanen berbuah lagi, dipanen berbuah lagi. Ini untuk orang-orang yang mujahadahnya di dalam agama Allah sangat kuat sehingga dia syahid. Tapi ada orang diperlihatkan Nabi digunting bibirnya, digunting lidahnya. Nabi bertanya, siapa itu? Itu penceramah yang suka bikin fitnah. Iya nak kenayar. Penceramah yang ceramai orang, tapi ceramahnya tidak dilakukan. Jadi jangki, mau jadi penceramah, hati-hati tongki. Iya nak kenayar. Tidak gampang jadi penceramah. Apalagi kalau sudah terkenal. Kalau orang sudah terkenal, jarang nih merenung. Yang banyak dia lakukan ngomong terus, jarang merenung. Ada juga orang diperlihatkan oleh Nabi, dipukul kepalanya sampai pecah. Setelah dipukul, kembali lagi, pecah lagi, kembali lagi, dipukul lagi. Ini orang paling berat, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanya, hidup kita sampai sekarang, kira-kira kalau mati hari ini, pada posisi mana kita? Semua sifat-sifat buruk yang saya jelaskan tadi hanya bisa diselesaikan dengan salat, Bapak sekalian. Hanya bisa diselesaikan dengan salat. Kalau salatnya orang bagus, maka dia terbebas dari sifat-sifat buruk tadi. Tapi kalau salatnya orang tidak bagus, maka dia akan memiliki sifat-sifat buruk itu. Itu diantaranya yang dilihat Nabi ketika dia Isra, diperjalankan. Terakhir, Nabi Mi'raj, naik ke atas. Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ini sudah dihafal. Salat itu mi'rajnya, tangga naiknya orang-orang mukmin. Ini berita dalam bahasa Arab disebut khabariyah, tapi sebenarnya maknanya insa'iyah. Maksudnya ini berita, tapi maknanya perintah. Jadi Nabi mau bilang, jadikan salatmu
sebagai mi'rajmu. Jadikan salatmu sebagai mi'rajmu. Sekarang kita lihat, mari kita uji salat kita. Sudah jadi mi'raj atau belum? Mari kita uji. Apa cirinya orang yang salatnya sudah menjadi mi'rajnya? Apa cirinya? Yang pertama, salatnya terjaga. Yuhafizun, mereka menjaga salatnya. Dia pelihara salatnya. Daimun, salatnya selalu. Tidak pernah tidak salat. 5 waktunya tegak. Meskipun belum ada salat sunatnya, tapi 5 waktunya tegak. Dia tunggu waktu salatnya. Dia jaga waktu salatnya. Ini ciri pertama orang yang salatnya sudah mi'rajnya kepada Allah. Bersedih kalau dia tidak salat. Bersedih kalau dia terlambat salat. Kalau itu sudah ada, berarti salat kita sudah ada fungsi mi'rajnya. Yang ketiga, yang kedua, orang yang salatnya khusyuk. Tadi saya bilang, tahapan kedua mi'raj itu ketika orang sudah takbirkan Allahu Akbar. Di situ dia sudah mulai. Yang mana yang dimaksud khusyuk? Pak, paling tidak kalau khusyuk itu dikatakan khusyuk, paling tidak pertama ada namanya zillul ubudiyah li'issatir rububiyah. Ada rasa rendah diri, ada rasa hina dina di hadapan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi kalau dia mengatakan Allahu Akbar, kalbunya betul-betul merasa hina di hadapan Allah. Itu zillul ubudiyah li'issatir rububiyah. Dia merasakan kerendahan dirinya di hadapan keperkasaan rububiyahnya Allah. Maka ketika dia sujud, diserahkan seluruh urusannya kepada Allah. Itu ciri orang yang khusyuk. Ciri orang yang khusyuk yang kedua, masih ridho di Allah Ta'ala. Karena dia bawa dosa-dosanya ke hadapan Allah ketika dia salat. Maka dia malu kepada Allah. Ciri yang ketiga orang yang khusyuk, dia takut. Dia takut jangan-jangan salatnya ditolak oleh Allah. Pada saat yang bersamaan, dia berharap supaya salatnya diterima oleh Allah. Ini orang yang khusyuk dalam salatnya. Contoh, saya kasih contoh. Itu keluarganya Nabi, kalau dia pergi berhaji atau berumrah, nah baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba suaranya menghilang. Setelah menghilang suaranya, pingsan. Ditanya, wahai suriyatir Rasul, wahai keturunan Nabi, kenapa terjadi seperti itu? Apa kata dia? Ketika saya baca labbaik Allahumma labbaik, saya takut Tuhan berkata la labbaik wala saddaik. Tidak ada labbaik bagimu dan tidak ada saddaik bagimu. Tidak ada penerimaan bagimu. Kau bohong. Kau bilang saya patuhi panggilanmu, saya penuhi panggilanmu. Kau bohong. Kau pergi berumrah berhaji, yang panggilan yang kau dapatkan adalah karena kau mau dikatakan haji. Kau berkali-kali mau dikatakan berumrah. Maka Nabi Allah berkata, la labbaik wala saddaik. Tidak ada labbaik bagimu, tidak ada saddaik bagimu. Dia pingsan Bapak sekalian. Pernah enggak kita setelah salat berpikir diterima jenis sembahyangku? Khawatir dan berharap. Itu ciri orang yang salatnya khusyuk. Maka dia berarti mi'raj salatnya sudah mi'rajnya kepada Allah. Ciri orang yang salatnya mi'rajnya kepada Allah, bukan hanya tubuhnya yang salat, tapi kalbunya juga salat, hatinya juga salat.
Apa yang dimaksud dengan ada dua salat, Pak? Salat tubuh dan salat kalbu. Salat tubuh itu salat 5 waktu. Terbatas waktunya dan terbatas ruangnya. Tapi orang yang mi'raj salatnya, salat tubuhnya dibarengi dengan salat kalbunya. Apa yang dimaksud kalbu? Salat kalbu, kalbunya senantiasa berhubungan dengan Allah di waktu salatnya. Kalau di waktu salatnya dia berhubungan, dia berusaha berhubungan dengan Allah di waktu di luar salatnya. Maka salat kalbu trans waktu dan trans ruang. Tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh ruang. Kemana dia pergi, dia terkait dengan hubungan dengan Allah. Karena sesungguhnya memang kita tidak pernah lepas hubungan dengan Allah meskipun sedetik. Hanya saja kita tidak pernah sadari. Saya kasih contoh terakhir. Ini apa, Pak? Ini terbuat dari apa? Kayu. Itu apa itu? Mimbar. Ini juga mimbar. Ya kan? 3 ini. Bapak sekarang saya mau tanya. Waktu Bapak lihat itu mimbar, terbetik di kepalanya Bapak kayu? Tidak. Waktu lihat ini meja, terbetik di kepalanya Bapak kayu? Kenapa? Padahal itu kayu, ini kayu. Kenapa tidak terbetik di kepalanya Bapak? Apa yang mempersamakan ini dengan ini? Apa yang mengikat ini dengan ini? Kayu. Tapi kita hanya lihat meja, kita lihat mimbar, kita lihat kursi kayu, kita lihat lemari kayu. Itu sama kalau saya berkata, Bapak setiap hari berhubungan dengan ciptaan Allah. Bahkan diri kita sendiri adalah ciptaannya Allah. Tapi kita melupakan Sang Maha Pencipta. Yang kita fokus ciptaan. Di situ masalahnya. Padahal yang ada sama Bapak, yang ada sama saya, yang ada sama air ini, yang ada sama botol ini, satu Ji yang menciptakannya. Maka ketika saya lihat, saya pegang ini, saya melihat istri saya melihat anak saya melihat sahabat saya, sesungguhnya di sana tanda-tanda kebesaran Allah nyata. Maka bacalah tanda-tanda kebesaran itu. Itulah yang dimaksud orang yang insya Allah kalau cara berpikirnya seperti itu, dia tidak terputus dengan Allah. Maka kalbunya sudah salat berhubungan dengan Allah. Salat yang menjadi mi'raj itu ketika kalbu sudah berhubungan dengan Allah kapanpun dan dimanapun. Kalaupun tidak bisa maksimal, paling tidak sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Lalai kembali lagi, lalai kembali lagi, lalai kembali lagi. Itulah yang disebut Hanzalah. Ketika dia datang menghadap kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, celah munafik Hanzalah, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Nabi bilang, kenapa kau katakan dirimu munafik? Hanzalah berkata, ya Rasulullah, kalau saya mengikuti pengajianmu, pembelajaranmu, seakan-akan neraka di hadapanku, surga di hadapanku, seakan-akan kedekatanku dengan Allah sangat dekat. Tapi kalau kembali ke rumahku, ku lupa di semua itu. Kata Nabi, sekiranya kau bisa seperti itu, maka engkau akan mendapatkan apa yang saya lihat. Tapi karena tidak mampu selalu begitu, maka kata Nabi, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Kalau kau tidak mampu seperti itu, maka sesaat lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Maka usaha kita adalah maksimalkanlah, fokuslah untuk selalu mengingat kepada Allah. Meskipun kalau hanya lalai, ingat lagi, lalai, ingat lagi, lalai, ingat lagi. Allahu Akbar. Baca tahiyat, ingat kunci yang hilang. Kembalikan lagi. Bagaimana caranya? Kunci itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan. Bisikan setan masuk. Yakinkan diri kita bahwa setan penciptaan Allah, maka dia akan kembali. Ingat apa saja, ingatkan, sandarkan kepada Allah, maka dia akan kembali. Begitu cara mengembalikan ingatan kepada Allah ketika dalam keadaan sementara salat. Kalau salat bisa mengingat Allah, maka di luar salat pun bisa mengingat Allah. Apa perbedaan mengingat Allah di dalam salat dan mengingat Allah di luar salat?
cari jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tunjukkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah cita-cita, harapan dan cita-cita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin.